banyak, mungkin 50 pertanyaan pasti lebih. Terus ternyata proses ini pemeriksaan hari ini sepertinya sudah tuntas dan akan dilanjutkan lagi untuk panggilan selanjutnya pada hari Kamis. Pada hari Kamis panggilan selanjutnya. 50 pertanyaan itu apa saja? Waduh, ya intinya saya menjelaskan saya karena sebagai saksi saya dipanggil untuk klarifikasi, menjelaskan apa yang saya maksud dengan itu. Jadi saya sudah jelaskan ke bapak-bapak penyidik tadi bahwasanya yang tweet yang bikin rame itu adalah tweet jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespon tweet provokatif Tengku Zul yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas. Disitulah keluar kata arogan itu. Dan selanjutnya ketika saya mengatakan Islam yang sebagai agama yang datang dari Arab itu saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu memang pembicaraan antara saya dengan Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud adalah aliran Islamnya si Tengku Zul itu, aliran yang memang datang belakangan dari Arab, Islam transnasional yang namanya Salafi Wahabi. Jadi saya sudah jelaskan itu. Bukan ketika tweet tersebut diviralkan dengan membuat bagian tweet Tengku Zulnya, tentunya itu akan membuat kesalahpahaman karena tweet saya jadi kehilangan konteks, padahal itu adalah jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi bukan saya menggeneralisasi seluruh Islam, tapi adalah yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud itu adalah aliran Islamnya si Ustadz Tengku Zul. Kurang lebih gitulah kalau Mbak pengen tahu apa yang tadi saya klarifikasi. Tapi kan pernyataan abang ini disampaikan di media sosial yang menjadi konsumsi publik gitu bang. Nah, itu abang udah menimbang juga nggak sih? Ya karena balik lagi itu tweet saya tersebut ada di kolom komentar tweetnya Ustadz Tengku Zul, jadi bukan di timeline saya, gitu ya. Lalu kemudian ada yang mampir ke kolom komentar lalu men-screenshot dan memotong atau menghilangkan bagian tweetnya Ustadz Tengku Zul yang membuat akhirnya tweet aku menjadi tidak memiliki konteks, seolah-olah aku punya niat untuk berkomentar buruk tentang Islam atau menggeneralisir seluruh Islam seperti itu. Padahal itu adalah tweet yang saya tujukan khusus untuk Tengku Zul dan hanya untuk Tengku Zul, gitu loh. Jadi itu kesalahpahamannya yang saya pengen luruskan juga ke teman-teman di sini. Semoga sampai ke masyarakat, seluruh masyarakat, bahwa yang terjadi demikian. Yang terjadi adalah tweet saya yang merupakan komentar ke Ustadz Tengku Zul, yang merespon tweetnya Ustadz Tengku Zul, yang di screenshot, diviralkan, dipotong, dihilangkan bagian Ustadz Tengku Zulnya, sehingga membuat itu tentunya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Bang, abang sendiri kan dikenal aktif di media sosial bang, dan ini kali pertama abang dipanggil terkait kasus dan media sosial gitu bang. Nah ini ada kapok atau apa gitu nggak sih? Apa akan lebih hati-hati di depan? Ya, of course, tentu saja saya tidak ingin membuat kegaduhan, apalagi keonaran tentu saja, karena ini kejadiannya ini benar-benar di luar perkiraan saya, karena saya nggak tahu ada yang kerajinan sampai mampir ke kolom komentar lalu nge-screenshot saya punya komen lalu diviralkan. Tentunya ini sesuatu yang tidak saya perkirakan, karena ini bukan sesuatu yang saya bukan konten yang saya posting di timeline saya gitu loh. Jadi of course kalau itu sifatnya konten mandiri, konten tunggal yang memang saya posting di akun saya, pastinya saya punya pertimbangan. Tapi ini karena diambil dari kolom komentar yang saya udah lupa gitu kan, jadinya ya tentunya saya tidak memperkirakan ini bakal ramai seperti ini. Mungkin abang juga mengomentari soal yang pemberitaan Natalie Sugeng itu bang, yang di Twitter. Nah, abang kan sempat membela Hendro Priyono. Oh ini belum. Belum. Arogansi aja bang. Iya ini satu kalau saya tidak salah ya saya nggak berani bicara secara teknis spesifik, cuman sepertinya mau fokus ke yang ini dulu sepertinya. Islam arogan, ya ini. Jadi tadi nggak ditanya soal
Belum, belum. Jadi itu untuk panggilan selanjutnya Kamis pun masih itu kayaknya masih itu ya. Tapi kenal nggak sih Mas sama Pak Hendro? Kenapa? Kelihatannya sepertinya tweet abang kayak membela Pak Hendro Priyono. Ya itu aku sih pengennya kita fokus saja ke ini dulu. Aku nggak pengen bahas yang lain biar nggak biar nggak. Soalnya sorry ya kak, soalnya aku udah 12 jam berpisah agak lemas. Oh ya by the way, anyway, ini saya kesini dari pagi ditemenin sama abang-abang yang baik ini. Nah, ada Mas Dedi sama Bang Arif. Ini tim kuasa hukum saya. Ya. Bang, selalu berikan penjelasan terkait dengan isi maksud dari balasan lah ya dari cuitan itu. Ya. Apalagi kan 50 pertanyaan artinya banyak, apalagi yang dibahas. Banyak banget. Iya, Ya. poinnya Yang selain itu. yang Ya, saya bisa sih ngomong. Saya ini sudah letih. Silakan ngomong sama tim kuasa hukum saya. Saya bisa ngomong kayak gitu. Apakah itu yang Mbak inginkan? Karena banyak sekali pertanyaannya. Mbak nanya lagi, suruh saya ingetin satu-satu. Halo, Bang, Ya. kata aja Bang. Ini kan prosesnya masih berlanjut ke depannya dan jika nantinya jika ditetapkan sebagai tersangka, Abang sendiri gimana Bang? Ya, saya hari ini masih diperiksa sebagai saksi, tapi proses hukum jalan. Ya, Pak, jangan jangan pernah sorry, aku pengen bilang sorry aku capek ya jadinya ngomongnya agak-agak ngos-ngosan karena udah ini ya, udah sesak napas juga. Jadi yang intinya aku pengen bilang adalah tidak ada warga negara yang spesial, semua di proses hukum termasuk saya. Hari ini saya masih diperiksa sebagai saksi. Polisi sudah profesional dengan pertimbangan mereka yang lebih ngerti teknisnya. Hari ini saya masih menjadi saksi dan proses masih berlanjut, proses hukum masih lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya Kamis. Dalam Jadi arti saya siap kooperatif, menjalani, saya siap bertanggung jawab atas apa meskipun itu menurut saya adalah kesalahpahaman, tapi saya saya siap tanggung resiko. Bang dapat dukungan dari Api 98 katanya menawarkan sejumlah tim advokasi, gimana tanggapannya? Ya, abang-abang ini sudah sementara ini sih abang-abang ini sudah sangat-sangat membantuku di dalam. Jadi aku thank you aku tahu buat abang-abang aktivis 98, aku pengen bilang apresiasinya buat atensinya kepada saya. Thank you Bang, abang-abang thank you ya atas atensinya. Jadi tapi sementara ini sama abang-abang ini masih Jadi bisa. belum ada komunikasi sih, Ada komunikasi ke aku bilang. Cuman maksudnya kita kan bukan mau perang ya. Kita ini bukan mau perang hukum. Kita ini pengen, saya warga negara yang baik, saya taat hukum, saya jalani proses hukum itu aja. Jadi kita bukan mau kuat-kuatan gitu loh Mbak. Bang, izin Bang, setelah Ya. menjawab. Jadi kalau saya dibahas siap. Jadi kalau ini harusnya sudah menjawab pertanyaan Iya. Mas ya. Siap Saya ditahan. siap apapun yang terjadi. Artinya siap ditahan Cuma ya, ternyata ya saya sudah mempersiapkan itu hari ini. Cuman ternyata saya masih diperiksa sebagai saksi dan masih ada pemeriksaan lanjutan hari ini. Oke, ya jadi ya